Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok kami, yang dimana kami di sini mengambil judul itu Failure Analysis of an IT Project, dimana kita mengambil studi kasus pada platform perdagangan online atau e-commerce. Nah, presentasi ini akan membahas bagaimana sebuah proyek teknologi informasi, khususnya platform e-commerce, bisa mengalami kegagalan mulai dari akar penyebabnya, dampaknya, hingga langkah mitigasi yang seharusnya diterapkan. Sebelum masuk ke pembahasan, ini merupakan anggota kelompok saya sebelumnya, namun di sini saya diri sendiri. Oke, kemudian pada latar belakang mengapa topik ini penting untuk dibahas. Di mana pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia beberapa tahun terakhir mendorong lahirnya banyak platform e-commerce baru. Namun, di balik peluang besar ini ada tantangan yang tidak kalah besar, yaitu ekspektasi pasar yang sangat tinggi. Menurut sistem harus berjalan sempurna sejak hari pertama peluncuran atau yang biasa disebut dengan go live. Oleh karena itu, tujuan analisis kami adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor fundamental, baik dari sisi teknis maupun non-teknis yang sering menyebabkan proyek pengembangan platform e-commerce mengalami kegagalan, pembengkakan biaya, atau bahkan ditinggalkan penggunanya. Nah, untuk memahami akar masalahnya, kita perlu melihat dulu konteks industri teknologi informasi di Indonesia secara umum. Nah, di sini ada 4 faktor konteks yang melatar belakangi rentannya proyek IT di Indonesia terhadap kegagalan. Yang pertama sumber daya manusia, yang kedua budaya organisasi, yang ketiga komunikasi, dan yang keempat dukungan manajemen. Dengan konteks tersebut, mari kita lihat proyek e-commerce yang menjadi sub objek studi kami. Nah, proyek yang kami analisis adalah pembangunan sistem marketplace atau platform jual beli terintegrasi yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu ekosistem digital. Sistem ini dirancang untuk beroperasi secara real time 24 jam non-stop, mampu menangani manajemen katalog hingga puluhan ribu produk, serta mengamankan transaksi finansial berskala tinggi antar pengguna. Nah, agar lebih jelas, berikut ruang lingkup teknis dari proyek ini. Nah, ruang lingkup proyek ini mencakup 3 modul utama. Pertama, modul merchant katalog produk, yaitu sistem manajemen inventaris yang memungkinkan penjual untuk mengunggah, mengedit, dan memantau stok produk mereka secara langsung. Kedua, sistem transaksi dan payment gateway, yang dimana integrasi keranjang belanja dengan layanan pihak ketiga untuk memproses pembayaran digital seperti virtual account dan e-wallet secara instan dan aman. Dan yang ketiga, integrasi API logistik, di mana modul pelacakan resi otomatis yang terhubung dengan database perusahaan ekspedisi memberikan update pengiriman secara real time kepada pembeli. Nah, dari 3 modul inilah kemudian muncul berbagai risiko. Kami mengelompokkannya menjadi 2 kategori besar. Yang pertama adalah risiko teknis dan yang kedua adalah risiko keamanan. Nah, risiko pertama datang dari sisi infrastruktur server, yaitu kegagalan perangkat keras atau keterbatasan kapasitas bandwidth. Contohnya adalah downtime atau server crash, dan juga ada API timeout di sini. Nah, selain infrastruktur ada risiko lain juga dari sisi keamanan cyber, yang dimana risikonya adalah kerentanan kode terhadap serangan pihak luar. Yang pertama ada data breach, dan yang kedua ada payment hijacking. Nah, selanjutnya kategori risiko kedua adalah risiko bisnis dan operasional, yang dimana dari sisi operasional tantangannya adalah menjaga ekosistem jual beli tetap sehat, contohnya fraud atau penipuan, dan juga di sini ada eksploitasi voucher. Nah, selanjutnya ada pengalaman pengguna, yang dimana risiko hilangnya pangsa pasar akibat ketidakpuasan user. Nah, di sini contohnya ada seperti cart abandonment atau logistic failure. Nah, dari seluruh risiko tadi ada satu faktor gagal yang paling dominan dan sering terjadi, yaitu scope creep. Mari kita bahas lebih dalam terkait scope creep ini. Faktor gagal pertama adalah kebutuhan dan yang membengkak. Masalahnya manajemen sering memaksakan terlalu banyak fitur canggih, misalnya live streaming atau mini games untuk dirilis bersamaan di versi pertama produk. Akibatnya, tim developer kehilangan produk pada fitur inti jual beli. Jadwal rilis smaller tajam, anggaran habis melebihi budget, dan kode program menjadi terlalu kompleks serta rawan bug. Nah, faktor kegagalan yang kedua adalah uji beban yang diabaikan. Masalahnya tim IT seringkali hanya menguji fungsionalitas aplikasi dengan simular user dalam jumlah kecil sebelum go live. Akibatnya, saat strategi marketing berhasil mendatangkan puluhan ribu pengunjung dalam waktu bersamaan, database menjadi terkunci atau deadlock dan server pun mati total. Yang ketiga di sini adalah mengabaikan sisi pengguna. Masalahnya antarmuka atau UI dirancang hanya berdasarkan asumsi teknis developer tanpa melalui proses riset pengguna atau user-centric design.
Akibatnya navigasi aplikasi menjadi membingungkan. Pembeli kesulitan menemukan tombol bayar, penjual kesulitan mengunggah produk, dan akhirnya pengguna beralih ke platform yang kompetitor. Nah, ketika kegagalan proyek tadi tentunya menimbulkan dampak nyata. Nah, berikut gambarannya, yang dimana berdasarkan analisis kami, dampak kegagalan proyek terbagi menjadi 3, yaitu 45% merupakan kerugian finansial dan investasi, 30% kerusakan reputasi brand, dan 25% kerugian waktu atau momentum. Yang perlu digarisbawahi, sistem yang gagal saat peluncuran tidak hanya membuang modal, tapi juga merusak kepercayaan pelanggan yang sulit dibangun kembali di industri e-commerce yang persaingannya sangat ketat. Nah, melihat besarnya dampak tersebut, kami merumuskan 2 langkah mitigasi utama. Yang pertama dari sisi perencanaan, yang dimana di sini ada langkah mitigasi pertama yang kita perencanaan dengan pendekatan agile. Yang pertama dari rilis bertahap. Nah, di sini kemudian ada metode Agile Scrum dan A/B testing UI UX. Kemudian mitigasi kedua yaitu dari sisi teknis, yaitu infrastruktur cloud, di mana di sini ada cloud auto scaling, stress and load testing, dan security auditing. Nah, dari seluruh pembahasan tadi, berikut pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pelajaran pertama yaitu fokus rilis fitur utama dulu melalui MVP. Hindari merilis semua fitur sekaligus di awal karena berisiko scope creep. Pastikan dulu fitur tersebut seperti katalog dan pembayaran berjalan lancar, baru tambahkan fitur pelengkap secara bertahap. Dan yang kedua adalah persiapan server harus seimbang dengan promosi. Promosi besar akan sia-sia jika sistem justru downtime saat lonjakan pengunjung terjadi. Karena itu simulasi traffic ekstrim sebelum rilis dan penggunaan faktor ekstrim menjadi krusial. Nah, kesimpulannya adalah membangun platform e-commerce bukan sekedar menulis barisan kode. Kegagalan utama sering kali bersumber pada manajemen ekspektasi yang buruk serta ketidakpastian skala server. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.